tengah dunia yang gelap ada satu terang yang datang. Dan terang itu sudah datang dan tinggal di antara kita. Dan Yesus tinggal di dalam hati kita untuk menerangi setiap hati yang gelap, untuk menerangi setiap jalan kita yang gelap. Sehingga kita tidak lagi disebut anak-anak kegelapan, tapi kita disebut sebagai anak-anak terang Allah. Kalau satu hari nanti terang itu pun akan kembali lagi ke dunia, menerangi dunia yang gelap. Dan kita akan melihat terang itu dan kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami bisa merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Biar kiranya Tuhan kami bisa melihat terang itu lagi Tuhan. Dan kami bisa menjadi terang yang memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai seluruh hal yang ada dalam hidup kami yang sudah Tuhan percayakan. Agar kami bisa membawa terang-Mu kemanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silahkan duduk saudara, shalom. Selamat malam dan selamat hari Natal dan Tahun Baru saudara. Saya pikir masih belum telat kalau kita memberikan salam satu sama lainnya, mengatakan selamat hari Natal. Katakan juru selamatmu telah lahir di dunia. Selamat hari Natal, juru selamatmu telah lahir di dunia. Perkenalkan, nama saya Jevon Gasali, saya datang dari Jakarta saudara. Adalah suatu kehormatan dan juga saya sangat senang bisa berada di kota Gorontalo hari ini. Untuk bisa merayakan Natal bersama-sama dengan saudara. Kota Gorontalo begitu indah saudara, saya kemarin sudah lihat sisi pantainya. Sudah coba rica-rica dan dabu-dabu di sini saudara, yang begitu pedas. Semuanya luar biasa, tapi tuna di sini nomor satu saudara, tidak ada yang mengalahkan. Jadi puji Tuhan hari ini saudara kita bisa ada di sini. Dan kita akan berbicara mengenai satu hal yang begitu penting saudara, yaitu tentang terang dunia. Terang dunia tapi yang tidak seperti ada dalam dunia. Saudara, saya dengar minggu lalu ada mati lampu ya saudara ya. Di Gorontalo, siapa di sini merasakan mati lampu minggu lalu? Bagaimana rasanya saudara hidup tanpa terang? Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita saudara ya, untuk merasakan hal ini. Kita bisa melihat bagaimana hidup tanpa terang itu tidak enak gitu saudara. Semuanya gelap, tidak ada yang kelihatan. Dan semuanya kita lihat kayaknya aduh saya mau ngapa-ngapain juga susah gitu kan, tidak ada terang. Nah itulah yang terjadi pada momen Natal saudara. Momen Natal terjadi setelah ada 400 tahun masa kekelaman antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama sekali kepada manusia. Begitu gelapnya lah hidup manusia pada saat itu. Kalau kita merasakan gelap selama 2 hari, 3 hari. Bayangkan saudara mengalami gelap selama 400 tahun. Tidak ada terang sama sekali. Kalau hidup dalam kegelapan, semuanya melakukan apa yang mereka ingin lakukan tanpa seperti adanya Tuhan yang mengintervensi hidup. Dunia begitu gelap. Tapi di momen Natal ini kenapa kita berbahagia? Karena di dalam kegelapan saudara, tiba-tiba ada terang yang datang. Sebagaimana mungkin saudara bersuka cita ketika lampu kembali menyala saudara setelah mati lampu berapa hari. Tapi ini setelah 400 tahun ada satu cahaya, ada satu terang yang datang ke dunia. Dan itulah juru selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 5 ayat 14 sampai 16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Di ayat ini siapa terangnya saudara? Kamu, kita adalah terang dunia saudara. Saya ajak saudara baca satu ayat lagi. Di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di satu sisi Alkitab, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di sisi lain, Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi yang mana terangnya gitu kan saudara? Apakah saya terang, Yesus terang juga? Atau seperti apa konsepnya saudara? Karena itu kita bisa lihat di slide berikutnya yang ada gambar matahari dan bumi dan bulan. Slide berikutnya lagi. Saudara, kita bisa melihat perumpamaan ini seperti sebagaimana tata surya kita bekerja. Kalau saudara suka astronomi atau suka melihat di luar gitu saudara, yang melihat langit Gorontalo yang begitu cerah gitu saudara. Pada malam hari saudara bisa melihat bulan bersinar di sana. Dari mana bulan itu dapat cahaya saudara? Karena bulan itu gelap. Bulan itu tidak bisa bercahaya. Dia bukan seperti bintang-bintang yang punya cahayanya. Bulan mendapatkan cahaya dari matahari saudara. Jadi kalau kita lihat bumi seperti ini, di sisi sebelah kiri itu lagi siang karena matahari menyinari langsung. Tapi di sisi yang gelapnya ada bulan yang memantulkan cahaya dari matahari tersebut. Sehingga menerangi bumi di malam hari. Di dalam kekristenan kita bertindak seperti bulan itu saudara. Sebagaimana cahaya Yesus itu datang memenuhi kita. Kita memantulkan cahaya itu kepada dunia. Dan itulah mengapa disebut akulah terang dunia oleh Yesus. Tapi Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Tapi terang yang seperti apa saudara? Bagaimana terang dalam kekristenan itu berbeda? Apa artinya kalau Yesus datang ke dunia membawa terang? Apakah ada perbedaan kalau Yesus tidak datang ke dunia 2000 tahun lalu? Apakah hidup manusia akan sama saja? Dan bagaimana kita bisa memancarkan terang yang berbeda, yang benar-benar merupakan terang Kristus. Itu yang akan kita lihat hari ini saudara. Jadi tadi saudara di dunia yang begitu gelap, ada satu terang yang datang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Dan terang itu memancar di dalam hati kita. Dan kita memancarkan terang itu ke dunia yang gelap. Saudara, sehingga pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita mau memancarkan terang Yesus, kita harus punya terangnya dulu. Kita tidak bisa tidak punya terangnya, karena kita seperti bulan, kita tidak bercahaya. Kita harus menerima terang Yesus terlebih dahulu dalam hati kita. Dan kemudian itulah yang akan memancar keluar. Sehingga saudara, pertanyaan pertama hari ini untuk kita adalah, apakah kamu memiliki terang itu? Ataukah kita selama ini berjalan dalam kegelapan? Kita tidak mengira kita berjalan dalam kegelapan, tapi sesungguhnya kita sedang berjalan dalam kegelapan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia ini menjadi begitu gelap. Memang matahari masih bersinar, saudara. Tapi saudara lihat apa yang terjadi di Kejadian 3 ketika Hawa mengambil buah terlarang dan memberikannya kepada Adam. Mereka terpisah dari Allah yang baik. Dari Allah sumber segala kebaikan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dan hidup manusia sangat menderita sejak saat itu. Adam menyalahkan Hawa, ada rumah tangga yang rusak. Kain membunuh Habel, ada saudara yang saling membunuh. Dan kita lihat tidak lama setelah itu air bah turun saudara. Mengapa? Karena manusia sudah begitu berdosa. Begitu gelaplah hati manusia sejak dosa masuk ke dalam dunia. Dan saudara mungkin hari ini saudara berkata, oh saya tidak gelap Pak. Saya rajin beribadah, saya rajin memberi, saya rajin membantu orang-orang di sekitar saya. Bagaimana saya bisa bilang hati saya gelap? Hidup saya gak macam-macam kok. Saya gak mabuk-mabukan, saya gak berzina, saya tidak membunuh. Saudara, jika dosa hanya tidak mencuri, membunuh, dan berzinah saja, banyak yang terang di luar sana, saudara. Yesus tidak perlu datang ke dunia, manusia masih hidup dalam terang. Tapi kenyataannya apa saudara? Dosa bukan hanya mencuri, membunuh, dan berzinah saja. Ada orang yang bisa terlihat baik dari luar, tapi hatinya gelap. Hatinya tidak memiliki terang Kristus. Seakan-akan dia bilang, iya saya sudah terima Tuhan. Saya sudah pergi ke gereja Pak. Tapi pertanyaannya sama. Apakah hatimu sudah terang?
Di dalam kekristenan saudara, mengapa engkau melakukan sesuatu itu lebih penting daripada apa yang kau lakukan? Engkau boleh ke gereja, tapi mengapa engkau ke gereja? Engkau boleh menyembah Tuhan, tapi mengapa engkau menyembah Tuhan? Engkau boleh rajin berdoa, memberi dan membantu sesamamu, tapi mengapa kau lakukan apa yang kau lakukan? Apakah perbuatan baikmu yang di luar datang dari hati yang sudah menerima terang Kristus dan terpancar keluar? Atau jangan-jangan itu semua terlihat terang di luar, tapi hati kita masih gelap. Saudara, banyak orang berkata yang penting hidup itu berbuat baik saja gitu kan. Kalau baik berarti sudah terang gitu artinya saudara. Tapi dalam kekristenan, terang itu tidak seperti itu saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam kekristenan hati kita secara alami, secara natural akan terus menerus menentang Allah. Makanya saudara bisa lihat anak kecil perlu diajar berbohong, dia berbohong. Nggak perlu saudara, sudah menentang Allah dari sananya gitu. Semakin kita berusaha tidak berdosa, semakin daging kita berusaha untuk berdosa saudara. Saudara lihat kalau ada tembok baru dicat, awas cat basah jangan dipegang. Makin pengen pegang gak saudara? Makin penasaran gitu, benar gak nih masih basah saya mau pegang. Kenapa saudara? Karena hati kita selalu mau memberontak kepada Allah itu. Sehingga kecuali kita menerima terang itu, kita tidak bisa hidup dalam terang. Kita tidak bisa hanya sekadar berbuat baik dan berharap itu terang dalam hidup kita. Kita perlu terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus membedakan saudara yang namanya terang Kristen dan sekadar perbuatan baik atau moralisme. Engkau tidak perlu jadi Kristen buat berbuat baik. Engkau tidak perlu jadi orang Kristen untuk membantu sesamamu. Banyak orang di luar sana jauh lebih hebat terkadang dari orang Kristen dalam membantu sesama. Lalu apa yang membuat kekristenan berbeda? Bagaimana terang itu benar-benar bisa berbeda? Saudara, sejak zaman Alkitab sampai sekarang manusia itu tidak berubah saudara. Timothy Keller berkata seperti ini saudara. Kalau dulu orang bakar anak di mezbah supaya dapat berkat di ladang. Benar ada, kita lihat Dewa Baal gitu contoh di Alkitab ya. Mereka korbanin anaknya benar dibakar hidup-hidup supaya ladangnya diberkati sama Tuhan. Mungkin kita tidak melihat hal itu hari-hari ini. Tapi berapa banyak anak-anak yang ditelantarkan sama orang tuanya supaya orang tuanya bisa sukses dalam pekerjaan. Sama-sama ada korban, anak dikorbankan untuk dapat berkat di ladang, berkat di kantor, berkat di pekerjaan, kepada berhalanya saudara. Sehingga dari dulu sampai sekarang manusia sama-sama berdosa di hadapan Tuhan dengan cara yang sama. Tapi kita tidak menyadarinya saudara. Apa dosa Adam dan Hawa? Mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Mereka tidak mau punya Tuhan lain di hidup, mereka mau jadi seperti Tuhan. Dan berapa banyak manusia yang hari-hari ini hidupnya seakan-akan tidak ada Tuhan, dia Tuhan di hidupnya. Segala sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan apa yang Alkitab katakan, tapi apa yang menurut dia benar. Karena dia Tuhan di hidupnya. Bagaimana kita bisa mengatakan orang tersebut memiliki terang di dalam hatinya? Sementara itu, di Alkitab dikatakan, Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, barang siapa mengikut aku, ini perkataan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sehingga untuk bisa memiliki terang itu, kita harus mengikut Yesus. Kita tidak bisa tidak mengikut Yesus dan berharap kita punya terang dalam hidup kita saudara. Namun apa artinya mengikut Yesus? Matius 16 ayat 24 Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri saudara? Menyangkal diri artinya ada hal-hal yang seharusnya kau miliki. Ada hal-hal yang seharusnya kau punya. Ada hal-hal yang seharusnya bisa dengan bebas kau lakukan. Tapi karena ada Yesus, karena Yesus bilang tidak, maka saya tidak melakukannya. Itu menyangkal diri. Seharusnya nyaman saya hari Minggu tidak usah ke gereja gitu kan. Saya bisa lakuin hal lain. Nyaman hidup saya kalau saya berbohong masalah cepat selesai.
nyaman hidup saya kalau seandainya saya melakukan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Toh dunia juga sudah seperti ini. Tapi ketika di saat itu engkau menyangkal diri, engkau mengikut apa yang Yesus bilang, maka Yesus berjanji, barang siapa mengikut aku, barang siapa menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan saudara, satu hal lagi yang kita bisa lihat saudara, terang itu akan membawa panas saudara. Seperti saudara menyalakan lilin terang ya saudara ya, ada panas. Saudara menyalakan lampu, mungkin di zaman modern itu tidak panas saudara, tapi pada dasarnya terang akan membawa panas di dalam hidup. Akan ada hal-hal di dalam hidupmu yang Tuhan bikin tidak nyaman. Kenapa? Karena terang Tuhan membawa panas di dalam hidup. Terang Tuhan akan membukakan semua yang ada di dalam kegelapan dalam hidupmu. Semua yang kau lakukan di dalam gelap akan terlihat di dalam terang Tuhan. Dan ini bukan berbicara, oh Pak Pendeta nanti tahu. Oh teman saya, orang tua saya nanti tahu. No. Ini berbicara tentang terang itu sendiri. Tuhan sendiri yang melihat apa yang kita lakukan di dalam gelap. Sehingga saudara, terang Tuhan akan membuat engkau tidak nyaman. Dan engkau akan lihat itu di kehidupan studimu, di kehidupan pekerjaanmu, di kehidupan keluargamu, di keuanganmu, di hubunganmu, di seksualitasmu. Tuhan akan membukakan semuanya, akan ada hal-hal di hidupmu yang engkau akan bergumul untuk memberikannya itu bagi Tuhan. Tapi sampai engkau bilang, ya Tuhan ambil hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Kita tidak memiliki terang itu. Kita tidak bisa ikut Tuhan, yes saya ikut Tuhan hari Minggu tapi Senin sampai Sabtu enggak ya Tuhan. Tidak bisa seperti itu saudara. Kita tidak bisa, Tuhan boleh bilang apa saja dalam hal pekerjaan saya. Tapi jangan ganggu hubungan saya sama pacar saya. Tidak bisa. Kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan pekerjaan saya untuk Tuhan tapi anak saya bukan untuk Tuhan. Tidak bisa saudara. Karena mengikut Yesus artinya kamu all in atau all out. Kamu ikut masuk, nyangkal dirimu, mikul salibmu, atau kamu tidak sama sekali. Tidak ada setengah-setengah dalam kekristenan saudara. Terang Tuhan itu begitu datang, begitu masuk ke dalam hidupmu, itu akan terasa panas. Akan terasa saudara, akan banyak area di hidupmu yang akan diganggu sama terang Tuhan. Dan apa area di hidup kita hari ini yang sedang Tuhan usik? Yang sedang diterangi oleh Tuhan. Yang tadinya dalam gelap sekarang kelihatan. Apakah kita melihat terang itu dalam hidup kita? Apakah kamu merasakan panasnya terang Tuhan di dalam hidupmu? Dan itulah poin yang pertama saudara. Ketika kita mau menjadi terang dunia, maka pertama kita harus memiliki terang tersebut. Kalau terang itu tidak ada, bagaimana kita bisa memancarkan terang tersebut? Jadi saudara, yang pertama kita harus lakukan adalah memeriksa hati kita. Sudahkah kita benar-benar memiliki terang Yesus? Mungkin saudara pernah bilang, ya Pak saya sudah menyerahkan diri saya untuk Tuhan. 3 tahun lalu saya maju, didoakan, saya berkomitmen untuk menjadi murid Yesus. Pertanyaan hari ini, apakah komitmen itu masih sama, saudara? Apakah terang itu masih bercahaya dalam hidupmu? Atau selama ini engkau hidup seakan-akan orang baik, datang ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin ikut pertemuan. Tapi ternyata hidupmu masih gelap, hatimu masih gelap. Kau tidak melakukannya karena engkau melihat terang Tuhan. Kau melakukannya karena inilah gaya hidup orang di sekitar saya ikut saja. Ingat, menjadi orang Kristen adalah keputusan pribadimu. Keselamatan adalah hal yang pribadi saudara dengan Tuhan. Kau tidak bisa bilang, oh kalau papa saya selamat, saya pasti selamat. Tidak bisa. Kau tidak bisa bilang, oh kan dia sudah berdoa buat saya selamat, jadi saya selamat. Engkau yang tahu hatimu. Engkau yang tahu apa yang ada di dalam hatimu hari ini. Apakah Tuhan, terang Tuhan benar
hidup dan bercahaya di dalam hatimu. Berikutnya saudara, di ayat 15 tadi dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tidak ada terang yang dinyalakan lalu disimpan di bawah gitu saudara. Bayangkan kalau kemarin mati lampu, saudara nyalakan lilin, taruhnya di bawah baskom gitu, saudara. Akan mati terang itu, tidak akan berguna. Orang akan menempatkan terang itu di tempat yang paling tinggi supaya kelihatan semuanya saudara. Dan inilah pertanyaan kedua saudara. Kalau pertanyaan tadi apakah kamu memiliki terang itu? Kedua, bisakah terang itu tersembunyi? Tidak bisa saudara. Sehingga kalau engkau benar orang Kristen, terang itu akan bercahaya. Itu adalah hasil buah dari keselamatanmu. Engkau tidak bisa berusaha menjadi lebih terang. Engkau tidak bisa hanya sekadar berbuat terang. Tapi kamu adalah terang dunia. Dan itu yang akan bersinar secara otomatis saudara. Sehingga di slide berikutnya saudara, kita bisa lihat di dalam kekristenan. Itu seperti sebuah pohon saudara. Sebuah pohon, kalau akarnya pohon apel, buahnya adalah pohon apel. Tidak bisa engkau pohon apel tapi buahnya pohon mangga itu saudara. Keluarnya mangga. Sehingga ketika engkau sudah diubahkan Tuhan dari hatimu, terang itu akan keluar. Akan terlihat oleh dunia. Dan satu lagi saudara, kita lihat tadi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata jadilah terang dunia saudara. Kalau jadilah terang dunia artinya kamu belum jadi terang. Tapi jadilah terang dunia. Seperti itu kan saudara. Tapi Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Kamu sudah jadi terang dunia. Dan ini konsep kekristenan yang juga berbeda secara radikal saudara. Di dalam kekristenan kita dijadikan terang dulu. Makanya kita bisa memancarkan terang. Kita tidak hanya sekadar berusaha untuk menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Di dalam kekristenan kita sudah diselamatkan dulu oleh Tuhan. Kita sudah dijadikan terang dulu oleh Tuhan. Dan itulah yang akan memancar keluar. Orang akan melihat. Bisakah terang itu tersembunyi? Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang apa? Lihat buahnya. Jika engkau benar sudah menerima Kristus dalam hidupmu. Jika engkau benar sudah hidup di dalam Tuhan. Bisakah engkau melihat buahnya? Sekali lagi di dalam kekristenan kita dijadikan dulu baru disuruh melakukan. Kamu adalah terang dunia dulu baru kamu menjadi terang. Tuhan tidak bilang berusaha jadilah terang dunia nanti aku kasih terangku kepadamu. Bukan. Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Artinya kamu sudah jadi kalau di dalam Tuhan. Dan itulah yang kemudian memancar keluar. Di slide berikutnya kita lihat saudara, maka di dalam kekristenan kita being dulu baru doing saudara. Kita jadi dulu baru melakukan. Kita jadi dulu saudara, jadi terang dulu baru kita melakukan apa yang terang itu lakukan. Di dalam kekristenan identitas itu diberikan dan bukan dicapai. Engkau dijadikan Tuhan umat pilihan Allah. Engkau dijadikan Tuhan terang dunia. Maka engkau melakukan. Apakah umat Israel layak saudara sebenarnya menjadi umat pilihan Allah? Kita lihat sepanjang Alkitab umat Israel begitu memberontak kepada Tuhan. Berkali-kali masuk dalam pembuangan. Tetap saja memberontak sama Tuhan kan saudara. Kita kesel kadang baca Alkitab gitu kan. Aduh Tuhan ini sabar banget sama Israel gitu saudara ya. Sudah dikasih 10 tulah masih gak percaya. Sudah dikeluarkan dari Mesir. Masih komplain-komplain di padang gurun gitu kan. Masih minta mana, masih minta daging, masih minta air yang manis. Tapi kitalah Israel itu. Kita tidak layak saudara untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi disitulah kasih karunia bekerja. Karena kasih karunia datang ketika kita sebenarnya tidak layak. Sehingga hari ini saudara malam ini, engkau juga tidak bisa menerima terang itu. Kecuali engkau melihat betapa gelapnya hatimu. Kalau engkau merasa hatimu masih terang, engkau tidak merasa engkau butuh terang. Saya sudah terang. Tapi ketika engkau melihat kegelapan hatimu,
melihat betapa berdosanya engkau di hadapan Tuhan, maka benar Yesus itu menjadi terang di dalam hidupmu. Lampu itu akan merasa biasa saja kalau semuanya sudah terang gitu saudara ya. Tapi ketika mati lampu ada satu lilin yang bersinar saudara. Saudara akan merasakan itu terang. Saya berdoa hari ini semoga terang yang sama itu ada di hati kita saudara. Kita melihat kegelapan hati kita. Tapi kemudian kita juga melihat kepada terang Kristus. Dan satu lagi saudara seperti saya sudah katakan tadi. Tidak ada orang Kristen yang suam-suam kuku saudara. Engkau antara jadi orang Kristen atau engkau bukan orang Kristen. Francis Chan berkata saudara, orang Kristen yang suam-suam kuku itu gak masuk akal, bertentangan gitu saudara. Coba saudara ke restoran bilang, Kak saya mau es teh panas satu. Apa yang dikasih saudara? Ibu mau es teh atau ibu mau teh panas gitu kan? Tidak ada es teh panas gitu saudara. Sama, dalam kekristenan kau tidak bisa bilang, ya saya Kristen tapi saya bukan Kristen. Saya Kristen tapi hidup saya enggak Kristen. Saya Kristen hari Minggu tapi saya bukan Kristen Senin sampai Sabtu. Gak bisa saudara. Di dalam kekristenan engkau harus memilih antara engkau benar adalah murid Kristus menerima terang Tuhan atau engkau bukan. Dan itu yang saya undang saudara, periksa hati saudara. Tidak semua orang yang datang ke gereja memiliki terang Tuhan. Tapi dia bisa mendapatkan terang Tuhan melalui hidupnya dalam gereja. Gereja bisa membantu sesama kita untuk menyatakan terang itu. Mari periksa hati kita dan kita lihat. Saudara, poin berikutnya adalah, maka Yesus berkata tadi, akulah terang dunia. Pertanyaannya adalah sekarang terang siapa yang kau pancarkan? Oke, kau merasa engkau punya terang dalam hidupmu. Tapi itu terang siapa saudara? Di era modern sekarang saudara, banyak orang berusaha menjadi bintang kan saudara. Memancarkan terang ke sekitarnya. Tapi memancarkan terang di luar belum tentu itu terang Tuhan. Banyak yang terlihat sukses, baik, bisa memberkati. Tapi yang sedang dia bangun adalah terangnya sendiri saudara. Dia sedang membangun kerajaannya sendiri. Supaya seakan dia terlihat terang dari luar. Tapi itu bukan terang Tuhan. Ini kembali undangan buat kita saudara. Undangan untuk memeriksa terang siapa yang ada di hidup kita. Terang siapa yang kita pancarkan saudara. Terlihat bercahaya di luar bukan berarti memancarkan terang Tuhan. Engkau tidak bisa memancarkan terang Tuhan kalau engkau sedang sibuk membangun terangmu sendiri. Engkau tidak bisa memancarkan terang Tuhan kalau engkau sedang sibuk membangun kerajaanmu sendiri. Ada hal-hal di hidup kita yang kita inginkan Tuhan tahu. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kita perjuangkan Tuhan tahu, saudara. Ini pertanyaannya adalah, apakah terang itu bercahaya terlalu, bersinar terlalu terang, melebihi terang Tuhan dalam hidup kita? Atau terang Tuhan yang menyinari seluruh hal yang kita inginkan, saudara. Di dalam kekristenan, saudara, ketika terang itu datang, itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak hanya akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan mengubah apa yang kita inginkan. Ada perubahan ketika orang menerima terang Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, maka Paulus mengatakan segala sesuatu yang dulu dianggap berharga dianggap sebagai sampah. Demi pengenalan akan Kristus. Ajaran-ajaran di luar sana mengatakan Tuhan yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Menarik kan saudara? Orang akan mau. Oh, kalau saya memberi sekian gitu ya, saya bisa dapat gitu saudara. Apa yang saya inginkan. Tapi Yesus datang sebagai terang. Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Yaitu keselamatan di dalam Yesus. Dan ketika kita terima keselamatan itu, apa yang kita inginkan pun akan berubah. Yang kita inginkan adalah menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Yang kita inginkan adalah menjadi terang, memancarkan terang Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Ada perubahan yang radikal dari cara kita hidup, saudara. Akan sangat berbeda antara orang yang benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan dan hidupnya diubahkan.
Tiba-tiba dia mencari Tuhan lebih daripada segalanya, saudara. Dia tidak akan sibuk membangun terangnya sendiri, dia tidak akan sibuk membangun kerajaannya sendiri. Dan hal ini akan terlihat dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam keuangannya, dalam hubungannya, dalam seksualitasnya, dalam segala aspek kehidupannya. Terang itu akan membawa perubahan. Bagaimana cara dia melihat? Makanya tadi di ayat juga dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Saudara, saya akan memberikan satu pesan yang mungkin tidak terlalu populer. Ketika engkau mengikut Yesus, ketika terang itu datang ke dalam hidupmu dan ke dalam hatimu, mungkin ada banyak hal yang engkau tidak akan capai di dunia ini karena engkau mengikut Yesus. Ada banyak hal yang engkau harus lepaskan karena engkau mengikut Yesus. Tapi ketika terang itu datang, engkau tidak bisa bilang tidak, Tuhan. Ketika terang itu datang, engkau tidak bisa menolak Tuhan. Ketika terang itu datang bersinar begitu terang, engkau akan berkata, ya Tuhan, saya rela mengorbankan hal ini demi Tuhan. Saya rela meninggalkan hal ini demi Tuhan. Saya rela hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Itulah yang terang itu lakukan dalam hidup kita. Ada hal-hal di dunia ini yang kau merasa, Tuhan saya seharusnya bisa begini. Saya harusnya bisa begitu. Saya seharusnya enak begini dan begitu. Tapi saya menyangkal diri saya, memikul salib saya, dan mengikut Yesus. Ini bukan satu hal yang gampang, saudara. Ketika Yesus berkata seperti ini, banyak murid-murid yang meninggalkan dia. Apakah saudara salah satu murid itu yang meninggalkan Yesus ketika perkataan sulit ini dikatakan? Tapi hari ini kita diingatkan, ketika terang itu datang, engkau tidak akan dibuat nyaman. Akan banyak hal yang harus kau tinggalkan demi Yesus. Dan terakhir saudara, pertanyaan terakhir Yesus berkata tadi, akulah terang dunia. Di sisi lain saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah lelah menjadi terang dunia. Dunia ini terlalu gelap. Saya capek Pak menjadi terang, ngapain? Sekitar saya ini gelap semuanya. Saya akan seperti sebuah lilin kecil yang menyala di dunia yang begitu gelap. Dan saya tidak kuat. Bagaimana saya bisa menjadi terang ketika seluruh lingkungan saya ini begitu gelap? Apakah saya satu-satunya yang harus melakukan ini? Ini tidak adil, ini susah, ini sulit. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Sehingga Yesus tidak hanya berkata kamulah terang dunia, tapi Yesus berkata akulah terang dunia. Kita hanya memancarkan terang yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga ketika kita lihat di sekitar kita begitu gelap dan kita merasa kita putus asa dan kita mau berhenti menjadi terang. Kita bisa melihat kepada Yesus. Kita bisa melihat pada sang terang dunia itu. Yang datang kepada dunia yang begitu gelap. Namun dia memberikan pengharapan. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan damai sejahtera. Karena itu di Yohanes 1 ayat 9-11 dikatakan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini berbicara tentang Natal, saudara. Yesus, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Dan inilah realita sisi gelap dari Natal. Kita mungkin merayakan Natal karena kita tahu kita punya pengharapan dalam Yesus. Tapi sadarkah saudara ketika terang itu pertama datang ke dalam dunia? Kepada milik kepunyaannya, orang-orang milik kepunyaannya tidak menerima dia. Natal juga berbicara mengenai penolakan, saudara. Terang itu ditolak oleh dunia yang gelap. Sehingga ketika kita merasa lelah menjadi terang, kita bisa ingat, Yesus pun ditolak. Yesus pun tidak diterima oleh orang-orang milik kepunyaannya. Sehingga saudara, hari ini saya juga mengundang saudara untuk merenungkan. Ketika kita bicara Natal sebagai terang, saudara, itu bukan hanya terang sebagai sukacita penuh pengharapan, tapi juga berbicara tentang melihat juru selamat kita yang ditolak oleh dunia yang gelap.
Dan itu kekuatan kita untuk terus menjadi terang. Bahkan ketika sangat sulit, saudara. Yesus adalah terang yang ditolak oleh dunia. Saudara, tapi ada satu pengharapan yang indah untuk kita, saudara. Jika kita belum menerima terang itu, jika kita melihat hati kita begitu gelap ternyata selama ini, apa yang saya lakukan di luar ini ternyata tidak datang dari hati yang terang. Hari ini kita diingatkan, terang itu sudah datang ke dalam dunia dan diam di antara kita. Momen Natal adalah satu undangan untuk kita bisa menerima terang itu dan hidup dalam terang itu. Bukan cuma pas Natal, saudara. Bukan cuma pas hari Minggu. Tapi sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, hari Senin sampai Minggu, setiap hari. Kita menjadi terang Tuhan. Dan jika kita sudah menerima terang itu, tapi kita merasa lelah, kita bisa melihat kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena dia sendirilah terang yang ditolak oleh dunia. Ketika engkau menjadi terang di tempat kerjamu, di lingkunganmu, di sekolahmu, di universitasmu, dimanapun kau berada, engkau ditolak. Kau bukan terang pertama yang ditolak. Yesus adalah terang yang ditolak oleh dunia. Dan kau bisa melihat sebagaimana Yesus ditolak, engkau pun sedang ditolak. Tapi di situ juga engkau menemukan kekuatan. Karena saya tahu Juru Selamat saya hidup. Saya tahu Juru Selamat saya datang dan mati dan bangkit bagi saya. Maka saya bisa menjalani hidup sebagai terang sekalipun sekitar saya begitu gelap. Saudara, ada 2 ayat lagi dari Wahyu. Wahyu ini berbicara tentang akhir zaman, saudara ya. Tentang nanti satu saat nanti ketika Yesus datang kembali. Di Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sehingga saudara, kegelapan dunia tidak akan bertahan. Yesus berjanji kalau dia akan kembali satu hari nanti, mengakhiri semua kegelapan kita. Sehingga di setiap kegelapan kita lihat di sekitar kita ada pengharapan, saudara. Kita tidak hidup sebagai orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita hidup sebagai orang-orang yang tahu kalau akhir cerita kita sudah ditulis, kalau Yesus akan datang kembali. Tidak ada kegelapan yang akan bertahan di hadapan terangnya Yesus. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan inilah pengharapan kita, saudara. Sehingga saudara, kalau saya bisa merangkum lagi saudara apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Pertama saudara, kalau engkau mau menjadi terang, engkau harus pertama-tama menerima terang itu. Jika engkau tidak menerima terang itu, bagaimana engkau bisa memancarkannya kepada orang-orang di sekitarmu? Engkau bisa terlihat terang di luar, tapi apakah hatimu gelap? Sudahkah engkau benar-benar menyangkal dirimu, memikul salib dan mengikut Yesus dan hidup dalam terang itu? Karena terang itu akan membuat engkau tidak nyaman. Akan ada hal-hal di dalam hidupmu yang kau hidupi dalam kegelapan, dibukakan, diterangi oleh terang itu. Dan kedua saudara, bisakah terang itu tersembunyi? Tidak bisa. Karena apa? Karena dalam kekristenan kita dijadikan terang dulu. Kamu adalah terang dunia. Itu yang memancar keluar. Sehingga dalam kekristenan kita tidak berusaha untuk menjadi terang, tapi kita adalah terang. Dan itu yang terlihat di luar saudara. Dan yang ketiga tadi saudara juga dikatakan, lelahkah kita menjadi terang itu saudara. Ketika kita melihat dunia di sekitar kita begitu gelap, kita melihat tidak ada pengharapan. Ingat momen Natal 2000 tahun lalu, berbicara tentang hal yang sama. Ketika dunia begitu gelap, ada terang Tuhan yang menyinari dunia. Maukah engkau menerima terang itu? Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami bisa memperingati Tuhan kelahiran anakmu Yesus Kristus ke dalam dunia. Bagaimana dalam kegelapan ada terang yang muncul Tuhan. Dan terang yang sama itu hari ini ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu hilang pengharapan Tuhan.
Kami bisa benar-benar Tuhan menerima terang itu. Dan hidup dalam terang itu. Sekalipun dunia di sekitar kami begitu gelap. Roh Kudus, biarlah Roh Kudus mengajar kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami sehingga Tuhan kami bisa melihat terang Tuhan itu betul ada dalam hati kami. Dan terlihat dari apa perbuatan terang baik di luar yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memakai hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam studi kami, dalam pekerjaan kami. Di dalam hubungan kami, dalam keluarga, dalam pertemanan kami. Ada terang Tuhan yang hidup dan bercahaya. Dan orang-orang bisa melihat terang itu. Tuhan pakai kami Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini Tuhan bekerja dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sang terang ajaib itu. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.